Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Irwan Ramadhani, lalu M. Amir Hasani dan M. Iza Saiful Fuad akan mempresentasikan tentang judul macam-macam ahli waris. Ya, langsung saja. Untuk macam-macam ahli waris terdapat 5 poin yang ada di penjelasan kali ini. Yang pertama menurut perspektif Sunni, yang kedua menurut perspektif Syiah, yang ketiga menurut perspektif Zairin, dan yang keempat menurut perspektif KHI, dan yang terakhir yaitu cara menghitung bagian warisan. Menurut perspektif Sunni, di dalam sistem kewarisan Sunni, ahli waris dibagi dalam 5 golongan, yaitu Zawi al-Furud, As-Sobah, Maula at-Taqoh, Zawi al-Arham, dan Sultan atau biasa disebut Bait al-Mal. Untuk 3 golongan pertama disepakati kedudukannya, sedangkan 2 golongan terakhir diperselisihkan. As-Sobah dan Zawi al-Ahram merupakan kelompok ahli waris yang dirumuskan berdasarkan penalaran terhadap makna implisit Al-Quran dan Hadis. Kedua kelompok ahli waris ini merupakan interpretasi kultural dalam hal tertentu, merupakan makna perluasan dan penyempitan dalam pemaknaan istilah-istilah kunci dalam Zawi al-Furud, diantaranya istilah anak atau walad dan bapak atau ab. Menurut sistem hukum kewarisan Sunni, terdapat 3 prinsip kewarisan. Yang pertama yaitu ahli waris perempuan tidak dapat menghijab atau menghalangi ahli waris laki-laki yang lebih jauh. Contohnya ahli waris anak perempuan tidak dapat menghalangi saudara laki-laki. Yang kedua, hubungan kewarisan melalui garis laki-laki lebih diutamakan daripada garis perempuan. Adanya penggolongan ahli waris merupakan As-Sobah dan Zawi al-Arham merupakan contoh yang jelas. As-Sobah merupakan ahli waris dalam sistem patrilineal murni, sedangkan Zawi al-Arham merupakan perempuan-perempuan yang bukan Zawi al-Farid dan bukan pula As-Sobah. Yang ketiga, tidak mengenal ahli waris pengganti. Semua mewarisi karena diri sendiri, sehingga cucu yang orang tuanya meninggal lebih dulu daripada kakeknya tidak akan mendapat warisan ketika kakeknya meninggal. Sementara saudara-saudara dari orang tua sang cucu tetap menerima warisan. Lalu menurut perspektif Syiah, sistem kewarisan yang dirumuskan dalam Syiah menolak pembagian ahli waris ke dalam As-Sobah dan Zawi al-Arham seperti yang dirumuskan ulama Sunni. Mereka menggunakan istilah Zawi al-Qarabah untuk kedua jenis kelompok tersebut. Zawi al-Qarabah mencakup ahli waris dalam dua kelompok garis keturunan, yaitu laki-laki dan perempuan. Pembagian ini muncul karena pandangan Syiah yang menolak pemandangan anak atau walad dalam garis keturunan laki-laki secara langsung seperti yang dilakukan oleh ulama Sunni. Bagi mereka, anak harus diartikan sebagai anak dan keturunan mereka baik dari garis laki-laki maupun perempuan. Pandangan ini berimplikasi pada pengelompokan garis keutamaan yang sangat berbeda dengan Sunni, yaitu orang tua. Yang pertama yaitu orang tua atau ayah dan ibu serta semua anak dari yang meninggal, mencakup anak keturunan buah tanpa perbedaan baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua kakek dan nenek selain ayah dan ibu dan terus ke atas. Yang ketiga saudara dan saudari, anak-anak dari kedua orang tua, dan yang keempat paman dan bibi dari pihak ayah beserta anak keturunan mereka masing-masing, dan paman dan bibi dari pihak ibu beserta anak keturunannya masing-masing. Lalu untuk metode pembagian warisan menurut Syiah itu sangat berbeda dengan metode Sunni, di mana pembagian warisan Syiah menyamakan kedudukan hak waris antara laki-laki dan perempuan. Ulama Syiah membagi ahli waris dari segi sebab pewarisannya pada 2 bagian, yaitu pewarisan nasab atau biasa disebut dengan hubungan darah, dan pewarisan karena sebab atau alasan istimewa. Ya, selanjutnya yaitu menurut perspektif Zairin. Ya, menurut Zairin, hukum mencerminkan masyarakat, di mana hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan dan umumnya berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan yang berlaku dalam masyarakat. Pada sistem
kekeluargaan itu terdapat tiga, yaitu pradilineal atau keturunan yang setiap orang selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayah dan seterusnya menurut garis laki-laki. Ada matrilineal yang selalu menghubungkan dirinya kepada ibunya dan hanya anggota dari ibunya saja atau keturunan dari ibunya. Dan bilateral atau parental, setiap orang yang menghubungkan dirinya baik kepada ibunya maupun ayahnya. Terus lalu untuk menurut Menurut Hazairin, kewarisan itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah Zul al-Faraid. Dalam pandangan Hazairin, Zul al-Faraid terdiri dari anak perempuan yang tidak beserta dengan anak laki-laki atau menjadi mawali bagi anak laki-laki yang telah meninggal lebih dulu. Lalu yang kedua, ayah jika ada anak laki-laki dan atau perempuan. Lalu yang ketiga ibu, yang keempat seorang atau lebih saudara laki-laki dan perempuan, yang kelima suami, dan yang keenam istri. Lalu yang kedua yaitu Zu al-Qarobah. Zairin menolak konsep asabah sebagaimana diterapkan Syafi'i. Zairin menyebut asabah dengan istilah Zul al-Qarobah. Zul al-Qarobah adalah orang yang menerima sisa harta dalam keadaan tertentu. Lalu yang ketiga adalah mawali. Mawali adalah ahli waris pengganti. Yang dimaksud di sini ialah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Sebabnya ialah orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal lebih dulu daripada si pewaris. Ya, langsung lanjut ke menurut perspektif KHI. Ya, dalam hukum waris Islam terdapat penggolongan kelompok ahli waris yang langsung diatur oleh KHI. Penggolongan kelompok ahli waris tersebut diatur dalam pasal 174 yang berbunyi penggolongan kelompok menurut darah. Yang pertama golongan pria, yaitu ayah, anak pria, saudara pria, paman, dan juga kakek. Yang kedua golongan wanita, yaitu ibu, anak wanita, saudara wanita, dan juga nenek. Lalu penggolongan kelompok menurut hubungan perkawinan, yaitu kelompok ini terdiri dari janda atau duda. Lalu selanjutnya yaitu cara menghitung bagian warisan. Cara menghitung di sini yaitu yang pertama yaitu menentukan ahli waris laki-laki dan perempuan, yang kedua menentukan zawil furud dan asabah. Lalu yang ketiga itu menentukan ahli waris tidak berhak memperoleh bagian warisan karena terhalang ahli waris. Yang keempat menentukan apakah ahli waris, apakah zawil furud saja, asbab saja, atau terdiri dari zawil furud dan asabah. Ya, dalam hukum waris Islam, contoh perhitungan atau kalkulator waris Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jika suami meninggal dengan ahli waris ayah, ibu, istri, serta 3 anak, 1 pria, 2 wanita, maka 1/6 bagian milik ayah dan ibu, 1/8 bagian milik istri, dan sisanya untuk anak dengan bagian pria 2/1 wanita. Yang kedua yaitu jika ayah meninggal dengan ahli waris 3 anak pria, maka 1/3 bagian untuk tiap anak atau bisa langsung dibagi menjadi 3. Lalu yang ketiga, jika ibu meninggal dengan ahli waris suami, ibunya, dan anak pria, maka 1/4 bagian milik suami, 1/6 bagian milik ibunya, dan sisanya untuk anak pria waris. Dan mungkin sekian dari kelompok kami, yang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.